Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas kisah Dewi Rengganis, sang ratu misterius dari puncak Argopuro. Siapakah sebenarnya sosok ini? Apakah ia benar-benar pernah berkuasa? Atau hanya sekadar mitos yang berkembang di masyarakat? Mari kita telusuri jejaknya dalam kabut sejarah. Di lereng pegunungan Argopuro, kisah tentang seorang ratu nan cantik jelita telah diwariskan turun-temurun. Dewi Rengganis, demikian namanya, disebut sebagai seorang penguasa yang bijaksana namun berakhir dalam misteri. Konon, ia berasal dari kerajaan-kerajaan di Jawa masih saling berebut kekuasaan. Asal-usulnya penuh dengan berbagai versi. Sebagian meyakini ia adalah putri dari seorang raja besar yang kerajaannya runtuh akibat perang. Ada pula yang mengatakan ia berasal dari kerajaan Majapahit atau Kediri, tetapi nasib membawanya ke pengasingan. Dalam pelariannya, tidak sendiri. Para pengikut setianya menemani perjalanan panjangnya hingga tiba di pegunungan Argopuro. Di tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kerajaan, ia mendirikan sebuah kerajaan kecil, membangun istana yang konon dikelilingi taman indah, danau, serta aliran sungai yang jernih. Namun, hidup dalam pengasingan tidak berarti ia terlupakan. Kecantikan Dewi Rengganis tersiar hingga ke berbagai kerajaan. Banyak pangeran dan bangsawan yang mendengar kisahnya dan ingin menjadikannya permaisuri. Tapi ia tetap teguh dalam keputusannya, menolak setiap lamaran dan memilih hidup dalam kesendirian. Ia disebut memiliki kesaktian yang membuatnya tetap awet muda, dan ada pula yang percaya ia bisa menghilang dalam kabut gunung jika merasa terancam. Suatu hari, Dewi Rengganis dan para pengikutnya dikisahkan menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Beberapa cerita mengatakan bahwa ia moksa, mencapai kesempurnaan dan lenyap dari dunia fana. Ada pula yang meyakini bahwa ia memasuki alam gaib dan tetap tinggal di sana hingga kini, menjaga kerajaannya yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Jejaknya masih terasa di berbagai tempat di Argopuro. Danau yang kini disebut Rawa Rengganis diyakini sebagai tempatnya mandi. Sementara reruntuhan di dataran tinggi dianggap sebagai bekas istananya. Penduduk setempat masih sering membawa sesaji ke tempat-tempat tersebut sebagai penghormatan. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat sosok wanita berkerudung putih di antara kabut gunung, berjalan perlahan sebelum menghilang tanpa jejak. Meski tidak ada bukti sejarah tertulis yang kuat, kisah Dewi Rengganis tetap hidup dalam tradisi lisan. Para tetua desa masih menceritakan kisahnya kepada generasi muda, menjadikannya legenda yang tak pernah pudar. Mungkin ia memang seorang ratu yang nyata, atau mungkin hanya mitos yang tumbuh dari ingatan kolektif masyarakat. Namun satu hal yang pasti, namanya terus bergaung di antara puncak-puncak Argopuro, diselimuti kabut misteri yang tak kunjung tersingkap. Menurut cerita rakyat, Dewi Rengganis adalah putri dari seorang raja besar di tanah Jawa. Ada yang menyebut ia berasal dari kerajaan Majapahit, sementara yang lain meyakini ia adalah keturunan dari kerajaan Kediri. Kehadirannya di wilayah pegunungan Argopuro dipercaya berkaitan dengan kekacauan politik yang melanda kerajaannya. Ketika konflik di istana semakin memanas, Dewi Rengganis terpaksa meninggalkan kehidupan mewahnya. Ditemani para pengikut setia, ia mengungsi ke pegunungan, mencari tempat yang jauh dari pengaruh para penguasa yang bertikai. Pegunungan Argopuro yang diselimuti kabut tebal menjadi tempat yang ideal bagi mereka untuk bersembunyi. Di sana, ia mulai membangun kehidupan baru, mendirikan pemukiman kecil yang kelak dikenal sebagai kerajaan di atas gunung. Kecantikan Dewi Rengganis tersohor hingga ke berbagai penjuru. Konon, banyak bangsawan yang mendengar kisahnya dan ingin menjadikannya permaisuri. Namun, ia memilih menutup diri dari dunia luar. Ia tetap setia pada kehidupan yang telah ia bangun bersama pengikutnya, menolak setiap lamaran yang datang. Orang-orang percaya bahwa ia memiliki kesaktian luar biasa yang membuatnya tetap awet muda. Ada pula yang mengatakan bahwa ia bisa menghilang dalam kabut gunung kapanpun ia menghendaki. Waktu berlalu,
dan kerajaan kecil yang ia bangun tetap berdiri, meskipun tak banyak yang tahu keberadaannya. Namun tanpa peringatan, Dewi Rengganis dan para pengikutnya tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sebagian orang percaya bahwa mereka berpindah ke dunia lain, sementara yang lain mengatakan bahwa Dewi Rengganis telah moksa, mencapai kesempurnaan dan meninggalkan dunia fana tanpa jejak. Meskipun ia telah lama menghilang, jejaknya masih terasa di pegunungan Argopuro. Rawa Rengganis, sebuah danau yang diyakini sebagai tempat mandinya, masih ada hingga kini. Airnya jernih, dikelilingi pepohonan rimbun, seakan menyimpan energi dari masa lalu. Beberapa reruntuhan bangunan yang tersebar di dataran tinggi sering dikaitkan dengan istananya. Penduduk setempat meyakini tempat-tempat ini masih dijaga oleh roh-roh yang setia padanya. Hingga saat ini, cerita tentang Dewi Rengganis masih diceritakan dari generasi ke generasi. Para tetua desa percaya bahwa ia belum benar-benar pergi. Kabut yang sering menyelimuti pegunungan Argopuro disebut sebagai selubung gaib yang melindungi kerajaannya yang tak kasat mata. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat bayangan seorang wanita berkerudung putih di antara pepohonan atau mendengar suara lembut yang berasal dari kejauhan. Apakah Dewi Rengganis benar-benar seorang ratu yang pernah hidup, ataukah ia hanya sekadar legenda yang lahir dari imajinasi kolektif masyarakat? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, namanya tetap abadi di antara gunung-gunung tinggi, diselimuti misteri yang tak pernah terpecahkan. Setelah kerajaannya mengalami keruntuhan, Dewi Rengganis disebut melarikan diri ke puncak Argopuro bersama para pengikut setianya. Di sana, ia membangun sebuah kerajaan kecil, jauh dari hiruk-pikuk dunia bawah. Sisa-sisa reruntuhan istana di Argopuro hingga kini diyakini sebagai peninggalan kerajaannya. Pegunungan Argopuro yang terpencil memberikan perlindungan alami bagi Dewi Rengganis dan pengikutnya. Dikelilingi lembah yang dalam dan hutan yang lebat, tempat ini sulit dijangkau oleh musuh yang mungkin masih mencarinya. Ia membangun pemukiman di dataran tinggi dengan istana yang konon berdiri megah di antara awan. Tak jauh dari tempat itu, sebuah danau alami yang kini dikenal sebagai Rawa Rengganis menjadi sumber air utama, sekaligus tempat peristirahatan sang ratu. Meski hidup dalam keterasingan, Dewi Rengganis tetap dipandang sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia mengatur kehidupan rakyatnya dengan aturan yang adil dan menjadi pegunungan sebagai tempat yang subur bagi pertanian. Ladang-ladang kecil ditanami berbagai tanaman, dan sungai-sungai kecil yang mengalir dari puncak gunung menjadi sumber kehidupan bagi kerajaan kecilnya. Dalam pengasingannya, ia menciptakan dunia baru yang jauh dari peperangan dan perebutan kekuasaan. Keberadaannya di puncak Argopuro akhirnya menjadi cerita yang tersebar luas. Kecantikannya yang melegenda membuat banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan tertarik untuk menemuinya. Namun, ia selalu menolak setiap lamaran yang datang. Ada yang mengatakan ia masih menyimpan luka dari kehancuran kerajaannya. Sementara yang lain percaya bahwa ia telah menemukan kedamaian di tempatnya yang baru dan tak ingin kembali ke dunia lama. Masyarakat sekitar meyakini bahwa Dewi Rengganis memiliki kesaktian luar biasa. Ia disebut mampu mengendalikan kabut yang menyelimuti pegunungan, menjadikannya sebagai tirai pelindung dari dunia luar. Beberapa kisah bahkan menyebutkan bahwa ia memiliki pasukan gaib yang setia menjaganya dari ancaman. Tak heran jika hingga kini, kabut di Argopuro sering dikaitkan dengan keberadaan sang ratu. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan kecil di atas gunung itu perlahan menghilang. Tak ada catatan pasti tentang bagaimana akhirnya. Yang tersisa hanyalah reruntuhan, bekas-bekas bangunan yang kini ditelan alam. Penduduk setempat percaya bahwa Dewi Rengganis dan para pengikutnya tidak benar-benar lenyap, melainkan bersembunyi di dunia yang tak kasat mata. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangannya di antara pepohonan atau mendengar suara langkah kaki di tengah sunyi malam. Hingga kini, keberadaan Dewi Rengganis masih menjadi misteri. Apakah ia benar-benar pernah membangun kerajaan di atas Argopuro,
Ataukah kisahnya hanya sekadar mitos yang tumbuh dari imajinasi kolektif masyarakat? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, namanya tetap hidup dalam cerita rakyat, diselimuti kabut tebal yang menyembunyikan jejaknya dari dunia nyata. Kecantikan Dewi Rengganis terkenal hingga ke berbagai wilayah. Banyak pangeran dan bangsawan yang mencoba menaklukkan hatinya, tetapi ia tetap memilih hidup dalam keterasingan. Legenda menyebutkan bahwa ia memiliki ilmu kesaktian yang mampu membuatnya tetap awet muda dan menghilang dari pandangan manusia biasa. Kabut yang selalu menyelimuti puncak Argopuro diyakini sebagai tirai pelindung yang diciptakan oleh Dewi Rengganis. Penduduk sekitar percaya bahwa kabut itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan benteng gaib yang menjaga istana dan wilayah kekuasaannya dari orang-orang yang berniat jahat. Banyak yang mencoba mendaki gunung dan mencari keberadaan sang ratu, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa merasakan kehadirannya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Dewi Rengganis tidak hanya dikaruniai kecantikan abadi, tetapi juga kemampuan untuk menghilang dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap mata. Konon, ketika seseorang mendekati wilayahnya dengan niat buruk, kabut akan semakin tebal dan menghalangi jalan. Ada pula yang percaya bahwa jika seseorang beruntung, ia bisa melihat sekilas sosok Dewi Rengganis berjalan di antara pepohonan, mengenakan pakaian serba putih dengan wajah yang bercahaya. Meski menolak kehidupan di dunia luar, banyak yang yakin bahwa Dewi Rengganis tetap mengawasi orang-orang yang tinggal di sekitar Argopuro. Penduduk desa sering membawa sesaji ke tempat-tempat yang diyakini sebagai bekas istananya, berharap mendapat perlindungan atau petunjuk dalam hidup mereka. Beberapa orang yang tersesat di gunung mengaku pernah mendengar suara lembut seorang wanita yang membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, seperti halnya mitos lainnya, kisah tentang Dewi Rengganis selalu dipenuhi dengan misteri. Tidak ada yang tahu pasti apakah ia benar-benar seorang ratu yang pernah hidup di masa lalu atau hanya sosok yang diciptakan oleh imajinasi masyarakat. Para sejarawan tidak menemukan bukti tertulis tentang keberadaannya, tetapi legenda ini tetap bertahan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mitos tentangnya semakin berkembang seiring waktu. Beberapa orang percaya bahwa ia masih hidup di dunia gaib, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa ia telah mencapai moksa, meninggalkan dunia fana, dan menyatu dengan alam semesta. Bagi mereka yang percaya, Dewi Rengganis bukan sekadar tokoh dalam cerita rakyat, tetapi juga penjaga pegunungan Argopuro yang akan selalu ada, meskipun tak terlihat oleh mata manusia biasa. Hingga kini, namanya tetap disebut dalam bisikan angin yang berhembus di puncak gunung. Setiap kali kabut turun dengan tebal, orang-orang akan berkata bahwa itu adalah tanda kehadirannya. Entah nyata atau hanya legenda, Dewi Rengganis telah menjadi bagian dari sejarah lisan yang tak pernah pudar, terus hidup dalam ingatan mereka yang masih percaya akan keberadaannya. Suatu hari, Dewi Rengganis dan para pengikutnya dikisahkan menghilang begitu saja. Ada yang percaya ia moksa, menghilang tanpa meninggalkan jasad, sementara yang lain mengatakan ia berpindah ke dunia gaib. Hingga kini, banyak yang mengaku melihat bayangan seorang wanita berkerudung di sekitar puncak Argopuro. Hilangnya sang ratu meninggalkan banyak tanda tanya. Kerajaan kecil yang pernah ia bangun perlahan-lahan lenyap, ditelan oleh alam dan waktu. Reruntuhan yang masih tersisa di beberapa titik hanya menjadi saksi bisu dari kejayaan yang pernah ada. Tak ada catatan sejarah yang jelas tentang bagaimana dan kapan ia menghilang. Yang ada hanyalah cerita rakyat yang terus berkembang dari mulut ke mulut. Penduduk sekitar percaya bahwa Dewi Rengganis tidak benar-benar pergi. Sebagian yakin bahwa ia dan para pengikutnya memilih menyatu dengan alam, hidup dalam dunia yang berbeda dari manusia biasa. Ada pula yang mengatakan bahwa ia masih berdiam di istananya yang tersembunyi di balik kabut tebal, hanya dapat dilihat oleh mereka yang benar-benar terpilih.
Beberapa pendaki gunung mengaku pernah merasakan kehadiran sosok misterius di sekitar puncak Argopuro. Ada yang melihat bayangan seorang wanita berjalan perlahan di antara pepohonan. Ada pula yang mendengar suara lembut berbisik di tengah sunyi malam. Bahkan, beberapa orang mengaku merasakan hembusan angin hangat di saat cuaca dingin menusuk, seolah ada sosok tak kasat mata yang tengah mengawasi mereka. Kisah tentang Dewi Rengganis semakin berkembang dengan berbagai versi. Dalam satu cerita, ia disebut menghilang setelah bertapa di tepi Rawa Rengganis, danau yang hingga kini diyakini sebagai tempat suci. Airnya yang jernih dianggap memiliki kekuatan gaib, dan siapapun yang berani mengganggunya akan mengalami kesialan. Dalam cerita lain, ia diceritakan berubah menjadi sosok tak kasat mata, tetap berjalan di antara pepohonan tanpa pernah tersentuh waktu. Hingga kini, pesona dan misteri Dewi Rengganis tetap hidup dalam benak masyarakat. Tidak sedikit orang yang datang ke Argopuro dengan harapan bisa merasakan kehadirannya, entah dalam bentuk pertanda atau sekadar hembusan angin yang membawa bisikan dari masa lalu. Kabut yang menyelimuti puncak gunung masih dianggap sebagai tiraikan dunia manusia dengan dunia tempat sang ratu berada. Apakah Dewi Rengganis benar-benar pernah ada? Ataukah ia hanya sekadar mitos yang lahir dari cerita turun-temurun? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun, kisahnya terus diceritakan menjadi bagian dari warisan budaya yang melekat di pegunungan Argopuro. Beberapa peninggalan di pegunungan Argopuro diyakini berkaitan dengan Dewi Rengganis. Sebuah danau yang disebut Rawa Rengganis dianggap sebagai tempat mandinya, sementara reruntuhan di dataran tinggi dipercaya sebagai sisa istananya. Penduduk sekitar masih sering membawa sesaji ke tempat-tempat ini sebagai penghormatan. Rawa Rengganis menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh mereka yang ingin merasakan jejak sang ratu. Airnya yang tenang dan jernih dikelilingi oleh pepohonan rindang, menciptakan suasana yang mistis dan menenangkan. Konon, siapapun yang membasuh wajahnya di air rawa ini akan mendapatkan keberuntungan atau bahkan sedikit berkah dari sang ratu. Namun tak sedikit pula yang mempercayai bahwa airnya memiliki kekuatan gaib yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Tak jauh dari rawa itu, terdapat reruntuhan batu yang diyakini sebagai sisa dari istana Dewi Rengganis. Bebatuan yang tersusun secara alami di beberapa titik menimbulkan spekulasi bahwa tempat itu dulunya adalah bangunan megah yang kini telah hancur dimakan waktu. Beberapa bagian dari reruntuhan terlihat seperti pondasi bangunan, sementara lainnya menyerupai gerbang yang sudah tertutup oleh semak belukar. Penduduk sekitar meyakini bahwa tempat ini masih memiliki kekuatan spiritual. Mereka yang datang dengan niat baik akan merasa tenang, tetapi mereka yang datang dengan niat buruk bisa saja tersesat atau mengalami kejadian aneh. Para sesepuh desa sering memperingatkan agar pengunjung tetap menghormati tempat tersebut, tidak berbicara sembarangan, dan tidak mengambil apapun yang ada di sana. Beberapa orang yang pernah mengunjungi kawasan itu mengaku merasakan hal-hal di luar nalar. Ada yang mendengar suara lirih seorang wanita bernyanyi di tengah kabut. Ada pula yang merasa seperti diawasi meski tidak melihat siapapun di sekitar mereka. Kejadian-kejadian ini semakin memperkuat keyakinan bahwa roh Dewi Rengganis masih bersemayam di pegunungan Argopuro, menjaga wilayahnya dengan cara yang tak dapat dijelaskan secara logika. Selain Rawa Rengganis dan reruntuhan istana, terdapat pula jalan setapak yang dipercaya sebagai jalur yang sering dilalui oleh sang ratu dan pengikutnya. Jalur ini membentang di antara hutan lebat dengan suasana yang begitu sunyi. Beberapa pendaki yang melewati jalur ini mengaku merasakan angin berhembus secara tidak biasa, seolah ada sosok tak terlihat yang melintas di dekat mereka. Hingga kini, jejak Dewi Rengganis tetap menjadi misteri. Tidak ada bukti sejarah yang benar-benar bisa memastikan keberadaannya, tetapi kisah tentangnya tetap bertahan dalam ingatan masyarakat. Setiap sudut di Argopuro menyimpan cerita,
Setiap kabut yang turun dianggap sebagai pertanda, dan setiap hembusan angin membawa bisikan tentang ratu yang hilang dalam kabut sejarah. Entah sebagai kenyataan atau legenda semata, Dewi Rengganis tetap hidup dalam keyakinan orang-orang yang terus menghormatinya. Meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti, kisah Dewi Rengganis tetap hidup dalam cerita rakyat. Para tetua desa masih menceritakan legenda ini kepada generasi muda, menjadikannya bagian dari sejarah yang terus diwariskan. Beberapa naskah kuno menyebut nama Rengganis, meski belum dapat dipastikan kebenarannya. Di desa-desa sekitar pegunungan Argopuro, cerita tentang sang ratu disampaikan dalam berbagai versi. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah putri kerajaan yang menolak dijodohkan, lalu melarikan diri ke pegunungan. Versi lain menyebut bahwa ia adalah pemimpin yang menentang kekuasaan besar hingga akhirnya memilih bersembunyi di tempat terpencil. Kisah-kisah ini terus berkembang, bercampur dengan mitos dan kepercayaan setempat. Dalam beberapa upacara adat, nama Dewi Rengganis masih sering disebut. Penduduk yang tinggal di sekitar pegunungan meyakini bahwa sang ratu tidak benar-benar pergi, melainkan tetap ada sebagai penjaga wilayah mereka. Oleh karena itu, mereka masih membawa sesaji ke tempat-tempat yang diyakini sebagai peninggalannya, seperti Rawa Rengganis dan reruntuhan istananya. Beberapa naskah kuno memang menyebut nama Rengganis, tetapi sulit untuk memastikan apakah yang dimaksud adalah sosok yang sama dengan legenda masyarakat Argopuro. Tulisan-tulisan itu kebanyakan berbentuk kisah kepahlawanan dan dongeng, tanpa bukti yang dapat diverifikasi secara historis. Namun, bagi masyarakat setempat, kisah Dewi Rengganis bukan sekadar cerita lama, melainkan warisan budaya yang harus dijaga agar tidak hilang di telan zaman. Dewi Rengganis adalah sosok yang berada di antara mitos dan sejarah. Keberadaannya tetap menjadi misteri, tetapi namanya terus dikenang. Apakah ia benar-benar seorang ratu yang hidup di masa lalu, atau hanya legenda yang diciptakan oleh masyarakat? Hingga kini, kabut misteri masih menyelimuti kisahnya. Bagi sebagian orang, Dewi Rengganis adalah tokoh nyata yang pernah berkuasa di dataran tinggi Argopuro. Mereka percaya bahwa jejaknya masih dapat ditemukan dalam reruntuhan yang tersebar di kawasan tersebut. Namun, bagi yang lain, ia hanyalah bagian dari cerita rakyat yang berkembang dari generasi ke generasi, ditambah dengan unsur mistis yang menjadikannya semakin menarik untuk diceritakan. Sejumlah peneliti pernah mencoba menelusuri kebenaran di balik legenda ini. Mereka mencari bukti sejarah yang dapat menghubungkan sosok Rengganis dengan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. Sayangnya, hingga kini belum ada catatan tertulis yang secara jelas membuktikan keberadaannya. Satu-satunya bukti yang ada hanyalah cerita lisan yang diwariskan oleh masyarakat sekitar. Meski demikian, kisah Dewi Rengganis tetap bertahan dan menjadi bagian dari identitas budaya di pegunungan Argopuro. Namanya diabadikan dalam berbagai tempat, dari danau hingga jalur pendakian, seolah menunjukkan bahwa ia masih hidup dalam ingatan orang-orang. Entah sebagai legenda atau kenyataan, Dewi Rengganis akan terus menjadi sosok yang dikenang, tersembunyi dalam kabut sejarah yang belum terpecahkan. Demikianlah kisah tentang Dewi Rengganis, ratu yang namanya terus hidup di tengah legenda. Apakah ia seorang penguasa yang terlupakan atau hanya sekadar bayangan dari masa lalu? Misterinya tetap menyelimuti pegunungan Argopuro hingga kini. Terima kasih telah menyimak Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk tetap mawas diri dengan memahami sejarah dan mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.